Selamat pagi. Baik, ini adalah pertemuan yang kesekian kali di mata kuliah Metode Penelitian Sosiologi Agama. Pada kesempatan hari ini, saya akan menerangkan tentang pentingnya kajian pustaka untuk penelitian kita. Jadi, kajian pustaka atau dalam bahasa Inggris disebut literatur review, ya, itu penting sekali kita lakukan sebelum kita terjun ke lapangan untuk melakukan satu penelitian, atau bahkan itu step pertama, ya, langkah pertama kalau kita mau melaksanakan penelitian. Karena penelitian itu inti utama dari maksud kita melakukan penelitian adalah kita ingin membuat novelty, ya, novelty. Jadi kata utamanya adalah novelty, novel, ya, baru, kebaruan. Jadi kita melakukan penelitian itu sebenarnya tujuannya adalah menemukan hal-hal baru, ya. Novelty tadi. Jadi kita tidak mengulang apa yang sudah dilakukan orang, tapi yang terpenting adalah menemukan hal-hal baru dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi harus ditanamkan dalam diri kita bahwa meneliti itu kita tidak berangkat dari ruang hampa, atau, ya, yang tidak ada hal-hal yang sebelumnya pasti sudah ada. Apapun yang kita lakukan dalam, ya, topik subjek apapun yang kita lakukan dalam penelitian, pasti sudah ada orang di sana yang di luar kita yang sudah melakukan penelitian itu yang terkait, ya. Jadi tidak mungkin tidak bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak pernah orang melakukannya. Pasti ada orang yang sudah membahas. Jadi ini kesarjanaan. Jadi tugas akademis seorang sarjana itu bukan membuat hal baru, tidak. Hal baru yang sama sekali tidak ada sebelumnya, tidak mungkin, ya. Tapi yang paling penting adalah novel itu atau kebaruan dari orang-orang, dari temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini bedanya seorang akademis dengan profesi-profesi lainnya, ya, yang misalnya jurnalis atau policy makers, ya, politisi atau penulis sastra, ya, yang kadang-kadang mereka itu kadang-kadang tidak jujur bahwa apa yang mereka katakan dalam karya-karya sastra, novel misalnya, atau ceramah, ya, orang sering pidato berceramah, itu seolah-olah dia sendiri yang mengatakan itu, ya, atau informasinya itu dari dia sendiri, ya. Itu berbeda dengan seorang akademisi. Seorang akademisi yang perilaku yang utamanya adalah mengakui, jujur, kejujuran bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan sebenarnya sudah ada orang yang sudah melakukannya, sudah mengatakannya, sudah pernah, ya, mungkin tidak langsung spesifik, ya, tetapi
pasti terkait dengan apa yang sudah orang lakukan. Nah, tidak mungkin tidak. Nah, itu kejujuran seorang akademisi itu di situ. Tugas utamanya adalah kejujuran untuk mengakui kredit orang lain, mengakui kredit, ingat kredit nilai atau yang sudah dilakukan orang lain, jasa orang lain ya di dalam diskusi tentang satu tema yang akan kita diskusikan. Nah, jadi Anda jangan pernah mengatakan bahwa tema ini tidak pernah diteliti sebelumnya. Itu berarti Anda tidak pernah membaca. Nah, tema-tema yang dilakukan oleh seorang peneliti itu pasti sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang sudah lampau. Ya. Jadi sebenarnya bisa kita katakan juga literatur review atau kajian pustaka itu adalah tugas sarjana, seorang tugas kesarjanaan ya, untuk melibatkan diri kita di dalam diskusi-diskusi yang sudah ada. Nah, ini ya. Jadi diskusi apapun, tema apapun di dunia ini, tema ilmiah apapun di dunia ini sebenarnya hampir pasti sudah ada orang yang pernah membicarakan. Nah, orang-orang sebelum kita yang sudah menulis dengan bagus, nah, tugas Anda, tugas kita sebagai seorang sarjana itu adalah mengkaitkan atau memasukkan diri kita, pemikiran kita di dalam diskusi-diskusi yang sudah ada itu. Jadi bayangkan, ini tugas berat ya, tugas berat. Jadi tidak sembarangan orang masuk ke dalam sebuah lingkaran diskusi tentang topik ilmiah. Jadi ibaratnya di dalam satu topik kajian, misalnya sosiologi agama ya, sosiologi. Ada orang-orang yang sudah membicarakan sekian lama, berpuluh-puluh tahun berkecimpung dalam bidang-bidang itu. Nah, tiba-tiba Anda yang mereka sudah profesor ya, mereka sudah berumur mungkin 60-an, 50-an tahun dan berpuluh-puluh tahun mengajar, berbicara membicarakan satu topik. Tiba-tiba Anda mau masuk di dalam diskusi itu. Nah, inilah bayangkan diri Anda begitu. Bayangkan diri Anda ingin masuk di dalam pergaulan akademis sarjana dalam topik tertentu. Ya. Jadi Anda masuk dalam prodi sosiologi agama adalah berusaha untuk masuk dalam lingkaran diskusi orang-orang yang sudah sekian lama berpuluh-puluh tahun berkecimpung dalam bidang itu. Bagaimana? Ya. Nah, kalau dalam kehidupan biasa Anda mungkin tinggal assalamualaikum, selamat pagi, kemudian saling berkenalan. Nah, tidak. Di dalam dunia akademik, perkenalan Anda dengan orang-orang yang sudah ahli dengan sarjana, forum kesarjanaan itu adalah dengan mengkaitkan pemahaman Anda, diskusi Anda dengan diskusi orang-orang yang sudah ada sebelumnya. Ya. Dan tidak mungkin Anda masuk dalam lingkaran diskusi itu kecuali Anda mempunyai novelty. Ya, ini tadi novelty. Mempunyai hal yang baru. Artinya Anda tidak akan didengar, Anda tidak akan dibaca, karya Anda tidak akan
ya paling menumpuk di perpustakaan, Anda akan didengar, Anda akan dibaca kalau ada novelty. Ya, ya. Artinya dianggap sebuah penelitian yang itu kalau ada novelty, ya, kebaruan, maka tanda kesarjanaan adalah misalnya sekarang Anda harus mempublis atau menerbitkan karya tulis Anda dalam jurnal. Jurnal itu ada levelnya ya, ada yang sekarang sebutnya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ya. Sinta 1 itu berarti sudah tinggi sekali ya. Itu biasanya calon-calon profesor itu harus memasukkan ke situ ya. Nah, Anda mungkin cukup Sinta 6, Sinta 5 itu sudah bagus. Ya. Nah, itu adalah usaha apa? Untuk menyampaikan, memperlihatkan ada novelty, ya, ada kebaruan yang sedang Anda lakukan, ya, yang Anda hasilkan. Kalau tidak ada novelty, ya untuk apa? Nah, makanya syarat utama masuk menerbitkan karya tulis dalam jurnal-jurnal itu adalah biasanya novelty, ya, ada kebaruan yang Anda berikan, ya, dalam diskusi tentang topik itu. Misalkan Anda bicara tentang jilbab di Indonesia, jilbab. Nah, orang ketika bicara di dalam dunia akademis tentang jilbab, itu sudah banyak sekali orang, mungkin ribuan artikel, ribuan bahasa diskusi tentang jilbab ya. Dan orang membahasnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Itu sudah ada yang melihatnya dari sudut pandang jilbab itu sebagai misalkan di barat yang paling terkenal sebagai lambang ketertindasan perempuan muslim. Nah, ini sudah banyak bahwa jilbab, orang berjilbab itu melambangkan perempuan muslim yang tertindas. Atau bisa dilihat dari sudut lain, misalnya jilbab adalah sebuah ekspresi of piety ya, sebagai lambang kesalehan dari sudut pandang cultural studies misalnya, bahwa ini adalah lambang kesalehan masyarakat muslim perempuan. Ada yang mengatakan bisa juga jilbab itu adalah sebagai identitas tradisi keagamaan. Nah, ini perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa jilbab bagian dari pop culture ya. Misalkan kalau maka orang semua sudah membahas itu. Kalau orang lalu dari sudut pandang mana Anda mau masuk ya. Nah, itu tadi adalah klaster-klaster diskusi tentang jilbab. Anda masuk dari mana ya, dan Anda mau bicara apa, dan novelty, kebaruan apa dari pembicaraan Anda ini. Ya, ini penting. Jadi saya bisa ilustrasikan juga bahwa membuat kajian pustaka. Jadi kita membaca kajian pustaka, kemudian dalam penelitian kita harus membuat kajian pustaka. Itu ibarat kalau dalam dunia ilmu hadis kita mau mencari sanad ya, sanad. Jadi orang dulu itu disebut sebagai ahli hadis ya, atau perawi hadis itu dengan mencari sanad. Mencari sanad itu apa? Menemui langsung, kalau metodenya Bukhari, orang yang pernah menyampaikan ini, kemudian dia itu juga pernah bertemu dengan orang sebelumnya pernah bertemu dengan orang sebelumnya pernah ketemu dengan sebelumnya, dan akhirnya ketemu dengan Nabi. Nah, ini kan. Nah, dalam kajian
kita sebagai seorang sarjana, saya saya mengatakan bahwa ini ibarat bagi seorang calon sarjana itu adalah membuat mengesahkan diri kita sebagai seorang yang tersambung sanadnya, ya, tersambung sanadnya dengan orang yang sudah memiliki keahlian, kepakaran dalam bidang itu. Kita makanya kita akan mengutip, kemudian membahasakan kembali menurut bahasa kita berdasarkan referensi yang kita baca. Nah, membaca referensi dari orang yang ahli, yang sudah membahasnya di bidang itu ibarat memberikan justifikasi bahwa kita telah mempunyai sanad itu ya, mempunyai sanad. Nah, kemudian nanti kita juga akan akan dikutip oleh orang-orang setelah kita, ya, apa yang sudah kita bahas. Nah, jadi dalam bangunan aktivitas penelitian ini, saya katakan membaca kemudian membuat kajian pustaka atau memulai dengan kajian pustaka itu adalah langkah yang yang penting sekali, dan tidak mungkin tidak Anda mempunyai satu novelty tanpa melakukan kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu mencari referensi-referensi, kemudian memahami, pertama kita mencari, mengkoleksi apa sih sebenarnya orang yang kita tertarik, misalnya bidang kajian tentang misalnya COVID-19, dan misalnya yang banyak tertarik ya, mahasiswa akan membahas sepertinya tentang COVID-19 dan agama. Nah, ini bahasan COVID dan agama atau pandemi dan agama. Nah, ini jangan pernah mengatakan Anda judulnya misalkan COVID-19, penanganan COVID-19 dan reaksi agama, reaksi sosial keagamaan di masyarakat Manado. Jangan pernah mengatakan bahwa ini hanya satu-satunya Anda yang pernah melakukan itu, ya. Terkait banyak tema-tema yang terkait dengan pembicaraan. Karena ketika Anda membicarakan tema COVID-19 berarti Anda terkait dengan pandemi. Pembicaraan Anda adalah tentang pandemi, dan orang bicara pandemi itu akan terkait dengan banyak hal. Ya, banyak akan terkait dengan misalnya ilmu kesehatan, tentu akan berbicara misalkan dengan sains, akan bicara tentang biologi, mungkin akan bicara tentang hubungan antara ilmu dan agama, ya, akan bicara tentang tentang reaksi sosial, kemudian akan bicara tentang interaksi social power, dan banyak akan terkait. Dan Anda semakin banyak yang membaca, semakin akan mempunyai banyak wacana yang memungkinkan Anda menemukan novelty tadi. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang Anda bahas dan orang sudah bicara pandemi. Kalau Anda bicara tentang pandemi itu sudah banyak sekali orang membahas, ya, dari sejarah, dari sosiologi, bisa dicari. Nah, lalu apa hal yang baru di Manado itu apa? Nah, kita bicara penelitian itu yang paling penting juga bukan soal di mana kita melakukan penelitian, itu bukan. Bahwa tidak ada orang yang melakukan penelitian itu di Manado sebelumnya. Ya, tapi itu memang, tapi itu bukan tujuan penelitian. Untuk kita satu-satunya belum ada
tentang lokasi ya, di lokasi itu, tetapi yang lebih penting adalah kita terlibat dalam diskusi ini. Nah, ini masalahnya. Kita mau melibatkan dari diskusi keilmuan ya. Diskusi keilmuan. Sekali lagi diskusi keilmuan ilmiah, akademis dari orang-orang yang sudah ada sebelumnya membahas tentang ini. Ya. Jadi ada istilah apa? We are studying in the village, ya, not about the village. Kita ini sebenarnya melakukan penelitian itu sebenarnya aktivitas belajar atau studi bukan tentang desa itu, desa di mana kita tinggal untuk melakukan penelitian. Jadi kita berada di desa itu dalam penelitian etnografis ya. Anda berada di satu tempat, itu sebenarnya hal yang paling utama bukan melakukan penelitian tentang desa atau lokasi itu, tapi Anda memang in the village, Anda di dalam desa itu, di lokasi itu, tapi sebenarnya Anda menggabungkan, membandingkan, memahami resource keilmuan, kesarjanaan yang sudah ada di mana-mana sebelumnya. Ya, apa yang Anda lakukan di Manado mungkin orang sudah lakukan di India, di Amerika, di Inggris, di Pakistan. Yang Anda harus lihat satu persatu itu. Ya. Apa sih misalnya kajian tentang COVID-19 terkait dengan apa dan orang bicara apa? Nah ini sebenarnya Anda harus mencari. Maka jalan yang paling penting adalah salah satunya pertama mencari referensi yang terkait dengan judul atau subjek atau tema kita. Kalau Anda bicara tentang pandemi atau COVID-19, apa kira-kira diskusi apa yang terkait dengan pandemi 19 dan Islam misalnya? Tentu fikih misalkan, oke. Tentu bagaimana orang bicara tentang darurat. Nah, ketika fikih misalkan orang akan bicara darurat, ya. Itu apa saja orangnya yang sudah banyak orang menulis tentang kondisi-kondisi darurat. Nah, maka kemampuan kita untuk membaca kajian-kajian sebelumnya, memahami kajian-kajian sebelumnya, semakin memberi justifikasi kesarjanaan kita, keilmuan kita, skill kita sebagai seorang peneliti. Jadi penting itu ya, Anda membuat kajian pustaka. Makanya dalam tugas-tugas sebelumnya saya sudah memberi tugas latihan bagaimana Anda mencari referensi yang terkait dengan kajian Anda. Nah, itu penting sekali. Karena dengan Anda sudah terbiasa membuat bibliografi ya, anotasi bibliografi itu sudah sedikit membantu Anda memetakan sebenarnya apa novelty apa yang ingin Anda sampaikan dalam penelitian Anda ya. Kebaruan apa. Jadi sekali lagi tujuan utama dalam sebuah proyek penelitian atau aktivitas penelitian adalah utamanya untuk membuat satu kebaruan ya, menawarkan satu kebaruan dalam hal apa saja, misalkan dalam hal kebaruan dalam hal misalnya
topik itu sendiri. Ada hal yang disampaikan bahwa ada cara pandang, ya, cara pandang baru yang ingin Anda sampaikan. Dari misalkan orang melihat selama ini melihat jilbab sebagai apa, ketertindasan perempuan muslim. Itu kajian-kajian itu banyak sebelumnya, tapi kemudian muncul kajian baru yang menawarkan cara pandang baru. Oh tidak, ada loh, kalau menurut penelitian saya, bahwa ternyata jilbab itu bukan sebagai identitas muslim yang tertindas, tetapi merupakan identitas personal yang melekat misalnya. Misalkan seperti, tapi yang paling penting adalah setelah Anda, bagaimana Anda mau berusaha untuk menemukan hal yang baru kalau Anda tidak membaca, tidak membaca, mengutip referensi, memahami referensi-referensi yang sebelumnya. Ya. Itu. Nah, kita sudah mengetahui apa fungsi dari kajian pustaka dalam penelitian kita tadi ya, untuk menawarkan novelty yang ingin kita lakukan. Maka kemampuan kita untuk memahami, untuk mengakses referensi terkait dari topik yang kita lakukan penelitian itu menjadi syarat mutlak ya, untuk kita menghasilkan kebaruan, ya, novelty tadi. Nah, caranya bagaimana? Ya, untuk sementara ya, yang paling penting ya, sementara Anda mengetahui dulu sumber-sumber di mana Anda mendapatkan referensi itu. Nah, sekarang sudah banyak sekali caranya, walaupun Anda sekarang tidak bisa pergi ke perpustakaan, tetapi dengan sarana online Anda bisa Google ya, Google Scholar ya, Google Scholar atau Google Cendekia. Anda klik, tulis di Google itu Cendekia atau Scholar, dari situ nanti Anda bisa melihat referensi apa saja yang terkait dengan kajian Anda, kemudian Anda memilih dan kemudian membaca satu persatu. Memang penelitian ini proses yang panjang ya. Untuk membuat satu novelty atau kebaruan itu Anda harus membaca sekian puluh ya, banyak artikel-artikel atau buku-buku yang ya, tapi itu kalau Anda ingin membuat penelitian Anda itu bernilai. Kalau hanya sekedar melakukan tugas, menyelesaikan tugas ya terserah. Tapi pada dasarnya penelitian kita adalah untuk menghasilkan satu kebaruan. Karena kalau kita hanya mengulang-ulang dari apa yang sudah orang lakukan, itu kan sebenarnya ya hanya wasting time ya, hanya killing the time ya, hanya menghabiskan waktu saja. Sayang. Perlu di situ makanya Anda membaca, berkomunikasi dengan memahami bacaan itu. Kalau tidak memahami ya bisa berkomunikasi langsung dengan penulisnya. Itu adalah salah satu cara untuk membuat kajian pustaka ya. Jadi, dan kajian pustaka ini penting sekali dalam misalnya dalam penerbitan jurnal ilmiah
atau tulisan ilmiah Anda. Karena orang akan pertama kali kalau Anda misalkan menulis proposal riset atau menulis artikel, proposal riset lah ya, sebelum artikel proposal riset untuk mendapatkan dana, orang pemberi dana pasti akan atau pembimbing Anda pasti akan melihat seberapa familiar, seberapa familiar itu ya apa? Terbiasa Anda dalam kajian itu. Anda tiba-tiba nanti menyodorkan judul penelitian tentang misalkan apa? Feminisme atau gender. Nah, saya pertama kali sebagai pembimbing atau ketika Anda mengajukan penelitian, yang akan saya lihat adalah seberapa familiar Anda dengan kajian itu. Bagaimana saya menilai Anda familiar? Familiar bisa dikatakan sebagai ahli juga dalam bidang itu. Dari berapa bacaan yang sudah dan apa pemahaman Anda terhadap bacaan itu. Ya. Misalkan Anda tentang moderasi beragama. Nah, Anda sudah membaca berapa buku apa saja dan apa kesimpulan Anda, pemahaman Anda terhadap buku atau artikel-artikel itu. Nah, pertama, bagaimana saya menilainya? Saya menilai dari kajian pustaka tadi. Kajian pustaka yang Anda lakukan, yang Anda sodorkan ke saya, ya, kalau itu valid Anda yang menulis, kemudian menunjukkan bahwa hal ini menurut si A, hal ini menurut si B, menurut si C begini, dan Anda mengatakan saya akan meneliti dari sudut ini yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, atau mempertanyakan kembali apa yang sudah disampaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Misalkan peneliti sebelumnya mengatakan bahwa kota Manado itu Muslim itu hanya ada 1000. Ternyata setelah melakukan berbagai metode penghitungan dari si A, dari B, dari C, saya menyimpulkan memungkinkan bahwa sebenarnya ada lebih dari 20.000. Misalkan jumlah orang Muslim di Manado, itu kan hal yang baru yang ingin sampaikan. Nah, ini berdasarkan tentu kajian-kajian sebelumnya. Ada novelty di situ. Ya. Jadi novelty. Nah, saya kira cukup dulu video tentang apa pentingnya kajian pustaka dalam sebuah penelitian, langkah penelitian, ya. Hal-hal yang lain yang terkait dengan tema ini bisa ditanyakan baik di sini atau di chat WA. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.